Penyebabnya apa? Penyebabnya macam-macam. Jadi penyebabnya yang pertama itu tentu Halo Smart Viewers, Anda kembali menyaksikan Good Talk. Smart Viewers, beberapa waktu belakangan ini, Smart Viewers pasti sering dengar kata resesi. Sebenarnya apa sih itu resesi? Kira-kira apakah tahun depan Indonesia akan kena resesi? Lalu gimana nih caranya agar kita semua bisa bertahan dari yang namanya resesi? Oke, sudah bersama kita Bapak Muhammad Iksan Mojo, selaku pengamat ekonomi sekaligus dosen di Binus University. Halo Pak Iksan, apa kabar? halo Mbak, halo juga smart viewers. Semoga sehat selalu ya. Kita dalam apa? Kan ini apalagi COVID lagi masih tinggi, mau ada resesi segala macam. Iya betul Pak, sebelumnya makasih nih Pak Iksan udah Tahan. mau mampir ngobrol di Binus TV nih Pak. Ya, Pak Iksan, ini sebelum kita berbicara lebih lanjut ya tentang resesi, kita akan mulai dulu nih Pak. Dari resesi sendiri itu sebenarnya apa sih Pak? oke. Jadi kalau dengar kata resesi ini mungkin istilah yang sangat ini ya, teknis ekonomi. Jadi saya juga coba untuk mendefinisikannya secara teknis ekonomi. Jadi kalau dalam layman term atau kalau orang biasa lihat yang namanya resesi itu sebenarnya sederhana. Dia sebagai penurunan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi misalnya ekonomi Indonesia tahun 2021, tahun 2020 itu bisa tumbuh 3%, 4%, 5%. Nah, tapi kalau misalnya dikatakan resesi, nah ini tahun 2023 ada anggapan, ada sementara orang yang melihat bahwa ada peluang, ya ada peluang, belum pasti bahwa angka 5%, 4% ini bisa turun, bahkan bisa menjadi negatif. Nah, dengan kata lain, kalau misalnya kan ekonomi itu dihitung dari pendapatan kita. Jadi pendapatan kita misalnya dapat per bulan 20 juta, 30 juta. Nah, kalau ada resesi, pertumbuhan daripada kita punya pendapatan yang katakan tadinya 30 juta turun jadi 25 juta. Jadi bagi secara sederhana bisa dilihat seperti itu. Kalau lihat dari teknis, balik lagi resesi itu istilah ekonomi yang didefinisikan sebagai penurunan dari ekonomi, ya, pertumbuhan ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, di ekonomi kita biasa pakai presentasi, pakai kuartal, pakai triwulan. Kalau kuartal itu biasanya 1 tahun dibagi 4, jadi per 3 bulan. Jadi selama 3 bulan berturut-turut, 2-3 bulan berturut-turut, pertumbuhan ekonomi itu turun. Nah, itu baru dikatakan sebagai resesi. Sekarang bagaimana? Nah, Indonesia enggak kok. Jadi kemarin di bulan Juli, kemarin bulan September, jadi 2 kuartal terakhir ya kita sebut sebagai kuartal kedua dan kuartal ketiga ekonomi, pertumbuhan Indonesia kok bisa tumbuh dengan bahkan jauh melebihi negara-negara lain ya yang di luar Asia Tenggara. Jadi kita punya pertumbuhan di atas 4%, bahkan 5% pada kuartal ketiga 2022. Bahkan diprediksikan sampai dengan akhir tahun kita masih bisa tumbuh di atas 5%. Kementerian Keuangan kemarin merilis angka sebesar 5,5%. Tapi kemudian ya, kenapa banyak yang takut? Ya kan? Atau bahkan yang memprediksikan. Nah, ini langsung langsung lanjut aja. Kenapa pada tahun 2023 itu dikatakan Indonesia juga bisa terdampak nih sama resesi yang ada yang terjadi pada secara global? Ya alasannya sederhana, karena memang selain Asia ya, terutama Asia Tenggara, itu negara-negara lain seperti terutama yang di benua Amerika sama di benua Eropa itu sedang mengalami yang namanya isu penurunan daripada ekonomi. Bukan mengalami isu ya, tapi sudah mengalami yang namanya resesi. Jadi resesi sudah Oke. masuk paruh kedua dan paruh ketiga di 2022 ini di negara Amerika dan di negara Eropa. Penyebabnya apa? Penyebabnya macam-macam. Jadi penyebabnya yang pertama itu tentu karena ada inflasi kan. Jadi inflasi itu biasanya kalau ada inflasi, inflasi itu artinya kenaikan harga. Jadi harga tuh naik banget sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat. Dan kalau itu terjadi, itu biasanya yang namanya bank sentral, kalau di Amerika namanya the Fed, Mm-mm. di Eropa itu namanya Eurobank.
itu mereka akan menaikkan suku bunga. Nah, kan suku bunga itu akan naik. Kalau suku bunga naik, suku bunga itu kan selalu terkait dengan yang namanya permintaan akan investasi. Jadi kalau suku bunga naik, orang akan lebih banyak mengalihkan uangnya pada tabungan, kan, bukan Oke. berinvestasi. Eh, dan akibatnya, karena investasi itu merupakan salah satu pembentuk daripada pendapatan nasional, maka pendapatan nasionalnya akan tertekan atau turun atau resesi. Nah, ini yang terjadi sekarang di Amerika. Jadi the Fed itu misalnya udah 4 kali berturut-turut menaikkan suku bunganya dalam 1 tahun di 2022. Bahkan kemarin kenaikan suku bunganya itu termasuk yang bisa dibilang sebagai rekor ya. Jadi biasanya mereka tuh kalau naikin suku bunga itu nggak sampai, kalau pakai istilah ya, ini maaf saya pakai istilah yang namanya basis point. Jadi kalau kita ngomong basis point, itu biasanya berapa persen. Nah, kalau 50 basis point berarti 0,5%. Kalau 75 basis point berarti 0,75%. Nah, itu udah cukup tinggi. Jadi kemarin misalnya The Fed atau Bank Sentral Amerika itu menaikkan suku bunga 75 BPS atau 75 basis point dari 3,75% ke 4,5%. Jadi ini angka yang cukup tinggi dan itu yang menyebabkan kemudian ekonomi di Amerika itu tertekan, dan ditambah lagi pada saat yang sama, nah di Eropa ini juga terjadi yang namanya perang kan, jadi ada perang yang namanya apa? Di Ukraina itu, dan yang dia ada invasi daripada Rusia, kemudian menyebabkan juga krisis energi. Jadi dua sumber inilah yang intinya menyebabkan adanya resesi atau penurunan ekonomi, bukan hanya tahun depan tapi juga tahun ini di secara global ya, bahkan di Cina juga terdampak, termasuk di terutama ya, tapi pasti dari sumbernya epicentrumnya itu di Eropa sama di Amerika. Oke. Ini yang banyak ditakutkan sama eh, pengamat, analis ya, bahwa ini akan menjalar ke Indonesia. Tapi kan tadi saya udah cerita kalau Mm-mm. kita bagus banget sebenarnya. Kita punya apa namanya, berturut-turut selama 2 kuartal terakhir tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup sehat, dan bahkan diprediksi sampai akhir tahun akan kembali ke level di atas 5%. Tapi ya itu bukan berarti kita harus tetap apa namanya, tidak underestimate lah, bahwa karena memang apa namanya, potensi daripada resesi ini. Kenapa? Karena satu ya, eh, harga-harga di Indonesia juga mulai naik tinggi kan. Jadi kemarin misalnya Bank Indonesia juga sudah mengikuti langkah dari The Fed ya, Mm. untuk yang kedua kali ya. Jadi apa namanya, yang namanya BI rate atau biasa kalau istilahnya disebut sebagai 7-day reverse rate, repo rate ya, itu juga naik sebesar 50 basis point, jadi 0,5%, dari 4,75 jadi 5,25. Walaupun masih sedikit di bawah daripada BI rate, tapi tetap ini menunjukkan bahwa sebenarnya inflasi di Indonesia juga sudah mulai merangkak tinggi, apalagi mau akhir tahun kan. Kalau akhir tahun ini biasanya ada Christmas, ada liburan panjang, Mm-mm. itu cenderung harga-harga naik. Jadi untuk memeranginya, biasanya Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga, dan ini yang terjadi sekarang. Tapi di sisi lain ya, walaupun ada kenaikan daripada suku bunga di BI rate, saya tetap melihat bahwa ekonomi Indonesia akan lebih terpengaruh sama ekonomi regional, dalam hal ini Southeast Asia. Kenapa Southeast Asia penting? Kemarin kayak misalnya Vietnam, Vietnam itu mereka bisa tumbuh sampai dengan 17%. Itu bahkan di Malaysia, Singapura, angka pertumbuhannya juga rata-rata masih di atas 4%. Dan Oke. Indonesia masuk salah satu nomor 2 yang tinggi ya di Asia Tenggara. Jadi walaupun ada mungkin sedikit potensi, tapi saya melihat sampai dengan tahun 2023, dan ini diamini sebenarnya sama World Bank ya, Bank Dunia yang barusan kemarin itu menurunkan prediksinya bahwa
Bahkan di 2023 Indonesia akan tetap tumbuh di atas 4%. Jadi ini sebenarnya menggembirakan dan Oke. intinya kita nggak perlu terlalu khawatir lah ya, nggak perlu terlalu khawatir, tapi tetap waspada ya kan. Oke, berarti dari faktor-faktor dan sumber-sumber yang Bapak sebutkan tadi bisa dibilang bahwa peluang resesi di Indonesia ke depannya apakah bisa dibilang memiliki peluang yang kecil, Pak? Ada peluang ya. Jadi kalau orang ekonom itu biasanya ngomong kasih persentase ya. Jadi persentase Oke. mungkin lebih kecil daripada 30% lah ya Hmm. kemungkinan apa namanya daripada eh, resesi di tahun 2023 itu ya. Jadi kemungkinannya ada, tapi tetap eh, tidak tinggi ya. Oke. Jadi kalau saya bisa kasih ini di bawah daripada 10% lah, bahkan kalau kita ini bisa tumbuh bisa mengalami resesi di tahun 2023 karena memang hampir semua hampir semua lembaga internasional yang Mm-mm. berwibawa jadi kayak ADB, IMF, World Bank itu memprediksi di tahun 2023 itu kita tetap akan tumbuh di atas 5%. Jadi bahkan ADP, World Bank kemarin ngeluarin angka 5,0 sama 5,1. Di 2022 kita 5,4. Ada penurunan sedikit jadi 5,0, tapi tetap tumbuh kuat ya dalam arti tidak mengalami resesi atau penurunan sampai negatif. Mungkin Oh, itu. Hmm. oke, Pak. Pak Iksan, ini kan walaupun bisa dibilang peluangnya masih kecil ya untuk di Indonesia Ah, sendiri. Ini kalau misalnya nih kita mengandai-andai resesi bakal terjadi, sektor mana sih Pak yang kira-kira mengalami penurunan dan kenaikan? Oke, sektor yang paling cepat itu biasanya adalah sektor yang kita bilang sebagai sektor yang agresif seperti mungkin kayak infrastruktur, ya kan? Oke. Jadi sektor infrastruktur, sektor properti, dan ini sebenarnya yang kemarin kejadian di resesi tahun 2021, ya kan? Mm-mm. Awal pandemi kita kan sempat turun kan, sempat negatif itu di awal tahun 2020, maaf ya. Jadi itu yang pertama terkena itu jelas adalah sektor yang ofensif lah kita bilang sektor-sektor yang agresif seperti modelnya sektor infrastruktur, Mm. properti, dan yang paling utama yang juga akan terkena itu adalah sektor-sektor yang consumer durable atau barang luxury ya. Jadi seperti kayak kendaraan, mobil, Ah, oke. perumahan, dan apa namanya industri juga, industri terutama industri yang terkait dengan industri barang berat ya. Jadi bukan industri makanan atau industri konsumer ya. Biasanya kalau industri konsumer itu justru mampu tangguh, tapi kalau infrastruktur, properti Mm-mm. itu relatif terpukul. Dan ini kita bisa lihat di tahun 2020-2021 kan. Jadi yang namanya harga properti turun dan banyak perusahaan properti yang mengalami kerugian dalam tanda kutip dan juga ada persoalan dengan eh, infrastruktur. Jadi infrastruktur sempat tersendat ya kan karena memang butuh pembiayaan, butuh investasi yang biasanya jarang datang pada saat resesi terjadi. Oke, tadi kan disebutkan dari sektor industri yang bisa dikatakan besar ya Pak. Kalau Hmm. untuk dampak untuk kita-kita nih Pak sebagai rakyat nih smart viewers, kira-kira ada nggak Hmm. sih dampak langsung yang akan kita rasakan ke depannya Pak? Ya kalau resesi ya, tapi ini jadi resesi itu biasanya yang pertama terpukul adalah industri, infrastruktur, sama properti Mm-mm. dan eh, kalau dia sampai separah yang terjadi pada tahun 2020, 2022, sepanjang tahun 2020 itu dampaknya ya bukan main-main karena kan kita ngerasakan sendiri. Yang pertama itu memang ada dampak yang paling utama itu PHK kan biasanya yang Mm-mm. langsung masyarakat kan ketika perusahaan yang bergerak di industri-industri tertentu, properti tertentu di infrastruktur itu mengalami yang namanya layoff kan, Ya. kalah dalam tanda kutip pemutusan hubungan kerja. Nah ini otomatis kan akan berpengaruh langsung kepada income mereka, kepada pendapatan mereka penurunan.
Begitu juga, terutama di industri-industri seperti ini ya. Jadi kayak properti itu kemarin banyak sekali alami itu. Jadi termasuk juga hotel dan lain sebagainya ya kan. Jadi kayak industri hiburan lah, para wisata. Tapi itu dia sekali lagi. Mm-mm. Jadi kalau mau dibilang yang paling terdampak, yang paling ngerasa ya kayak itu. Atau mungkin yang sekarang juga mulai kelihatan itu sebenarnya kan suku bunga kredit. Nah, kalau dulu misalnya di bulan September, bulan Agustus itu kita masih bisa kan apa namanya dapat kredit mobil atau kredit properti itu mungkin dengan rate di bawah 3% untuk kendaraan ya, atau kalau mobil itu bisa rumah di antara 9 sampai 10% KPR. Tapi kalau sekarang jangan harap. Jadi suku bunganya udah naik semua mengikuti yang namanya suku bunga Bank Indonesia. Jadi dampaknya ke konsumen ya Mm-mm. masa sekali lagi jadi lebih mahal, ya kan? Jadi lebih mahal biaya untuk akuisisi atau membeli rumah lah atau membeli mobil itu jadi lebih mahal, jadi more expensive, pendapatannya juga lebih tertekan. Dan yang ketiga itu yang kita mesti antisipasi, mesti siap-siap juga. Biasanya pada saat apa namanya resesi ini, pada Mm-mm. saat dan kalau benar terjadi penurunan itu akan terjadi yang namanya switching, switching atau dalam tanda kutip peralihan, ya kan? Peralihan dari pendapatan ke pendapat pengeluaran ya, pengeluaran konsumsi yang biasa masyarakat belanja macam-macam itu kan akan dialihkan ke tabungan saving. Jadi orang lebih mau nabung buat jaga-jaga timbang mengeluarkan uangnya biasanya untuk belanja, untuk pengeluaran yang lain-lain. Jadi bukan hanya Oke. tertutup pada sektor-sektor yang tadi saya sebut gitu loh. Jadi resesi itu kan bisa didefinisikan sebagai penurunan secara umum. Jadi secara umum bukan cuma satu dua sektor yang akan terasa ya, karena tapi hampir semua sektor karena memang itu ya. Jadi karena memang ada penurunan konsumsi. Nah, ini kalau penurunan konsumsi semuanya akan terdampak kecuali memang beberapa sektor tertentu. Sektor tertentu misalnya kayak pendidikan. Nah, ini kan lumayan kan. Jadi BINUS itu kemarin pada masuk BINUS. BINUS kayak pandemi kemarin itu banyak yang switching, justru banyak yang meminta pendidikan orang-orang yang biasanya konsumsi pendidikan di luar negeri misalnya ya kan. Mm-mm. Pandemi segala macam jadi switching, mereka lebih banyak terus masuk ke BINUS. Jadi ada beberapa industri yang kebal, termasuk juga industri kayak konsumen ya, Oke. consumer good. Tapi bahkan mereka lebih survive pada saat yang quote unquote pada saat adanya resesi itu. Mm-mm. Tapi sebagian besar lah bisa dibilang kayak gitu pasti akan terdampak. Cuma sekali lagi yang perlu ditekankan jangan terlalu khawatir karena peluangnya ada, tapi tidak besar lah, ya kan? Dan itu bisa dilihat juga kok di Indonesia sekarang orang masih pada liburan, masih pada beli mobil, masih hampir semua tetangga saya itu ganti mobil baru misalnya, baru ya kan? Dan kalau mau dilihat juga animo orang Indonesia buat belanja itu belum tertekan, termasuk Iya. masalah hiburan atau traveling ini kan Mm-mm. belum apa-apa. Kalau Anda ke airport, apalagi sekarang-sekarang ini, atau ke hotel, itu tiket okupansinya rata-rata udah di atas 70%. Ini bukan hanya di Bali loh ya. Mm-mm. Tapi daerah kayak Jogja, Manado, atau di Medan, itu lumayan tinggi. Jadi eh, ketakutan bahwa akan ada resesi itu mungkin nggak terlalu berdasar juga kalau melihat data-data di lapangan ya, dalam tanda kutip. Karena Oke. masih orang Indonesia masih masih spending lah dalam tanda kutip. Ya, ya. Oke, Pak, ini ada satu istilah menarik nih yang saya temuin juga. Ini istilahnya cash is the king. Ini ada hubungannya nggak sih, Pak, sama kalau misalnya resesi kita harus Oke. nyiapin banyak uang tunai? Itu juga ini. Jadi ada dua hal. Yang pertama bisa dilihat secara ekonomi, yang kedua bisa dilihat secara finance ya. Ya, saya kalau ekonomi itu kan jelas buat berjaga-jaga. Mm-mm. Jadi biasanya pada saat resesi itu ada aja pengeluaran yang tiba-tiba harus mereka keluarkan, atau pengeluaran yang tidak bisa tidak harus disiapkan buat mengantisipasi atau menjaga-jaga kalau ada sesuatu. Jadi misalnya logikanya gini, kalau orang dipecat kan atau di PHK, ya Mm-mm. kan,
mereka butuh untuk keseharian lah ya, dalam tanda mempertahankan hidup Ya. macam-macam, ya kan, tak butuh makan, tak butuh transportasi dan lain sebagainya. Itu biasanya mereka akan jual kan, atau gadai atau apalah ya, aset-asetnya untuk mendapatkan uang tunai itu, ya kan. Itu salah satu contoh kenapa secara ekonomi resesi menyebabkan uang tunai. Tapi penjelasan lainnya, ini sebenarnya bisa didapatkan juga dari ekonomi keuangan. Kebetulan saya memang dosen di keuangan dan di atas dosen ekonomi juga. Itu ada yang namanya istilahnya financial leverage. Jadi financial leverage itu istilah yang di corporate finance, keuangan Mm-mm. perusahaan, yang bisa disebut sebagai pengungkit ya. Leverage itu kan pengungkit artinya. Jadi pengungkit keuangan. Jadi biasanya atau dengan kata lain utang lah. Nah, perusahaan yang banyak utang, kalau dalam teori finance itu pada saat ekonomi lagi baik, ya kan, Mm-mm. untungnya juga akan terleverage ya, atau mereka punya profit ya, mereka punya net income, mereka punya EPS lah istilah, earning per share, atau kasarnya untungnya. Jadi misalnya saya punya utang 10%, kalau lagi pada saat bagus, karena saya punya utang 10% ini, saya punya keuntungan akan naik lebih dari 10%, misalnya tiga puluh Oke. persen. Jadi ada selisih 20%. Tapi sebaliknya, nah, kalau kondisi ekonomi turun, Mm-mm. itu yang namanya financial leverage itu atau utang itu juga bisa akan menyebabkan yang namanya eh, penurunan dari keuntungan. Jadi sama juga dia berlaku ke atas atau ke bawah. Jadi kalau Oke. resesi ya, kalau dia punya utang 10%, maka dia punya bukan profit apa ya, dia punya loss, dia punya kerugian akan turun juga lebih besar daripada 10%. Jadi Mm-mm. bukan persen. Akibatnya ya, kenapa dibilang cash on king? Pada saat terjadi resesi ini, kalau ada antisipasi resesi tahun 2023, itu juga bisa dikelihatan dari perusahaan pada bayar utang. Kan lucu kan? Nah, termasuk Oke. keluarga sebenarnya, rumah tangga segala macam, itu punya kecenderungan pada saat mereka antisipasi ini besok mau ada resesi. Kan? Ya udah, kita bayar aja utang. Nah, kenapa kita bayar utang? Maka itu kan muncul istilah cash on king. Ya, Mm-mm. utang Anda butuh cash kan? Anda melunasi hutang Anda lah yang ada. Kenapa? Supaya ya itu tadi, kalau misalnya benar terjadi resesi, kerugian kita nggak tinggi-tinggi banget, ya kan? Mm-mm. Minimal sama lah dengan kita punya penurunan penjualan. Misalnya penurunan penjualannya 10%, ya berarti kita punya rugi juga 10%. Nggak usah, nggak lebih dari itu, ya kan? Jadi itu dengan kata lain, yang namanya financial leverage itu akan dilakukan Mm-mm. deleverage. Jadi bukan leverage, tapi financial deleverage akan dilakukan bukan hanya perusahaan sebenarnya. Ini berlaku juga buat rumah tangga ya. Banyak orang lah ya, kelas menengah itu biasanya pada saat ini dia dia cenderung nggak mau pakai kredit cardnya misalnya, atau lain sebagainya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Ini memunculkan istilah sebagai cash is king. Jadi semuanya lebih banyak dilakukan secara cash, nggak Oh. mau utang dan lain sebagainya. Mungkin itu penjelasannya. Oke, oke. Itu penjelasan hari ini dirasa cukup ini ya Pak. Semoga bisa membuka lah wawasan smart viewers nih khususnya tentang resesi. Jangan panik-panik banget lah ya karena kayaknya bacaannya peluangnya cukup kecil nih ya Pak ya untuk tahun 2023 dan mungkin Tapi ke tetap depannya. tetap waspada ya kan. Jadi tetap maksudnya ya berjaga-jaga lah. Jadi Iya. bukan di apa namanya, eh, nggak siap-siap, tapi kita tetap harus melihat. Jadi kuncinya satu buat smart viewer, ini tips dari saya, selalu Mm-mm. amati perkembangan ya, karena yang namanya ekonomi itu bisa berubah dalam harian bahkan detikan. Ekonomi tergantung ada momentum apa kan, misalnya Mm-mm. tiba-tiba ada eskalasi dari perang di apa namanya di eh, di Rusia Eropa dan Ukraina. kan, atau tiba-tiba di China. Ekonomi Indonesia sama China itu sangat sangat interdependensi ya, sangat saling ketergantungan. Tiba-tiba misalnya ada apa namanya di China itu dilakukan yang namanya perluasan daripada mereka lagi apa istilah pembatasan itu kan. Kalau pembatasannya diperluas, Ya. lockdownnya luas, bukan hanya di beberapa kota tapi secara keseluruhan,
Nah, itu juga bisa jadi akan memburuk, jadi peluang buat namanya resesi itu akan lebih tinggi. Atau juga Mm-mm. misalnya ini kan yang paling gampang kita lihat sebenarnya bagaimana pasar modal kita. Pasar modal kita ini saya lihatin dalam 3 hari berturut-turut udah mengalami penurunan yang di atas rata-rata 1% lah. Jadi ini biasanya indikator yang awal ya, indikator awal Bank Indonesia pasti akan menaikkan suku bunga lagi. Jadi Oke. kalau bunganya itu naik-naik terus, ya masyarakat juga rakyat juga nggak kuat kan lama-lama dalam tanda kutip. Jadi ini yang tadi saya sebut bahwa kita amati terus perkembangan ya, walaupun memang sampai sekarang masih aman-aman aja. Mm-mm. Kita nggak tahu kan apa yang ada di pikiran para pemimpin di Eropa itu misalnya tiba-tiba ada yang memutuskan menjatuhkan nuklir, wah kita nggak tahu ya kan. eh, itu bisa worsening ya kan, atau kalau dari dalam negeri misalnya politik, nah ini kan mau ada yang namanya pemilu nih kan, Iya, walaupun masih lama lah ya, tapi kayaknya udah mulai pemanasan orang-orang. iya betul. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi tiba-tiba dalam tahun-tahun mendatang, dan selama politik di Indonesia itu masih aman, masih stabil, itu kuncinya saya percaya bahwa kita nggak akan mengalami resesi. Jadi kuncinya di satu. Jadi selama ini masih bisa diatur, masih Mm-mm. bisa nggak kacau lah ya, atau nggak ada kerusuhan macem-macem. Saya percaya dan saya yakin bahwa ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh dengan kuat, dan resesi itu nggak akan terjadi. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih. Oke. Pokoknya kuncinya salah satunya harus tetap waspada juga ya Pak Iksan ya. Tapi tetap harus waspada. Oke, Pak Iksan, terima kasih nih udah mau ngobrol tentang resesi dan kiat-kiat lain, faktor-faktor resesi bersama Good Talk Binus TV. Mhm. Dan untuk smart viewers, jangan lupa terus untuk dukung juga karya Binus TV lainnya. Boleh ditonton, like, subscribe, dan komen untuk ide menarik lainnya juga boleh. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasi biar tahu video-video terbaru dari Binus TV. Oke, terima kasih and bye-bye smart viewers.